Kompas TV. Pasangan Prabowo Gibran disebut unggul dalam hitung cepat Pilpres. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Pipin Sopian, juru bicara PKS. Tudingan bansos sebagai alat untuk membeli pemilih adalah, dan jumlahnya 490 adalah sesat dan menyesatkan. Gimana Anda merespon itu? Ya, itu memang cara untuk melawan atau cara menisbikan ya, bahwa menegasikan bahwa di realitasnya seperti itu, memang cara seperti itu yang harus disampaikan oleh Bang Nusron. Tetapi kita harus lihat ya, bahwa setiap tahun bansos itu digelontorkan tidak di bulan Februari. Tidak di bulan Februari? Betul, saya mengidentifikasi bansos itu di pertengahan atau di akhir tahun. Dan ini memang peristiwa yang tidak biasa. Ya, bansos, kenaikan tadi gaji PNS, dan di sisi lain kita harus menyadari bahwa konsentrasi calonnya salah satunya adalah anaknya presiden. Jadi disitulah kita melihat memang ada upaya politisasi bansos, program negara untuk memenangkan salah satu calon itu. Saya tidak bisa membayangkan suatu saat nanti juga gubernur juga mungkin nanti akan melakukan itu. Bupati juga mungkin akan melakukan itu, kepala desa dan sebagainya, menggunakan politisasi bansos, dana APBD untuk memenangkan dirinya dan keluarganya. Saya mengatakan ini bahaya, virus nepotisme ini yang sekarang kalau kita menutup mata terhadap fenomena ini, mungkin nanti suatu saat juga Bang Nusron menjadi korban ya. Saat ini saja merasa dimenangkan karena merasa satu kubu, tapi kalau misalnya tidak kubu yang sama, mungkin saat ini mohon maaf kawan Gerindra dulu, Pak Wisadi ya, saya kira dulu juga kami satu kubu 2019 paling menentang politisasi bansos, kemudian sertifikasi dan sebagainya. Tapi saat ini karena merasakan manfaat, keuntungan dari program ini untuk mendukung calon presiden yang didukungnya, maka merasa menutup mata terhadap fenomena ini. Kejadian-kejadian aneh ini perlu diungkap. Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh kawan PDIP sedang kami kaji, apakah memang hak angket ini bisa kita gunakan. Kami dari PKS tentu akan mendengarkan bagaimana aspirasi rakyat. Apakah memang hak angket ini perlu digunakan atau tidak. Inilah yang kita ingin kaji secara mendalam dan kita diskusikan. Ketidakwajaran ini apakah dibiarkan atau memang kita buka seterang benderangnya. Proses mulai dari awal politisasi hukum, MK memberhentikan ketua MK yang merupakan pamannya Gibran, dan kemudian setelah itu DKPP juga memberikan teguran keras terhadap keputusan KPU yang meloloskan. Dan kemudian bagaimana politisasi bansos yang kita rasakan bersama-sama, ini adalah fenomena di luar dari dugaan kita. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan semua mekanisme itu membuka mata kita semuanya. Saya kira para penonton Kompas ini menyadari bahwa ini tidak biasa yang kita dapatkan. Ketidakbiasaan ini harus diungkap. Tidak biasa. Bung Saiful Huda ya. Ini kalau kita lihat fenomena tren yang terakhir, Pak AHY Demokrat kemudian menjadi menteri. Saya ingin tanya, PKB akan tetap setia dalam jalur perubahan, dalam artian kemudian juga akan berada dalam luar kekuasaan, atau ingin tertarik juga pada kekuasaan? Satu hari yang lalu pertemuan ada Mas Anies dan Gus Imin menyampaikan konferensi pers secara terbuka, berdua menyampaikan bahwa kami ada di jalur jalan perubahan. Sampai kemarin? Sampai hari ini. Oh, hari ini. Masih jalan terus. Karena kita menyadari betul bahwa ada fase politik demokrasi kita, saya kira perlu kita rawat dengan kesadaran penuh. Dan ini untuk masa depan anak-anak kita, adik-adik kita, demokrasi kita harus kita rawat dengan cara yang lebih baik. Pemilu hari ini mengajari kita politik demokrasi tidak berjalan dengan baik. Baik. Bung Adi, jadi kalau lihat peta sampai sekarang, kira-kira bacaan Anda, siapa partai yang akan memilih jalur sunyi
berada di luar kekuasaan atau semuanya akan tertarik dalam kekuasaan? Satu-satunya partai yang meyakinkan saya sampai malam ini untuk terus jadi oposisi di 2024 hanya PDIP. Hanya PDIP. Yang lain itu statement-statementnya bersayap, normatif, dan cenderung cari cantolan untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Oke. Kalau mau jujur sebenarnya, nyatakan dari pihak nomor 1, apapun yang terjadi di Pilpres, andai kalah PKS, PKB, Nasdem akan berada di luar oposisi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto 2014 yang lalu. Menyatakan di luar kekuasaan politik dan tidak menjadi bagian dari Jokowi. Begitupun di kubu nomor 2, belum ada statement-statement tegas dari P3. Oleh karena itu, sepanjang tak ada statement-statement tegas itu, saya tidak bisa meyakini bahwa 4 partai ini di luar PDIP, iman politiknya istiqomah berada di tempat yang sulit. Oke, baik. Rombi, silakan direspon dulu. Jadi tidak belum dipercaya bahwa Anda akan tetap berada di luar kekuasaan, akan masuk ke dalam. Ya itu asumsinya Mas Adi lah. Kalau saya kan secara terbuka menyampaikan di Instagram saya juga untuk menanyakan kepada follower atau non-follower apakah hak angket ini dilanjutkan atau tidak. Sampai berangkat tadi 49% menyatakan mendorong untuk dilanjutkan. Oke, angketnya. 7% menyatakan bahkan gugat ke MK, jadi 58%, artinya mayoritas. Itu tentu menjadi salah satu ukuran kita. Tentu tidak hanya Instagram saya sendiri, karena tentu partai juga akan melakukan penyerapan. Yang kedua, sekarang ini yang justru kita pentingkan tentu dalam persoalan yang kita hadapi hari ini adalah struggling kita untuk parliamentary threshold. Meskipun beberapa lembaga survei menyatakan kita lolos, rekapitulasi real juga menyatakan kita lolos, tetapi kan kita konsentrasi, jujur saja hari ini yang seharusnya ketua umum duduk di sini, itu mewakilkan kepada saya karena terus melakukan pengawalan siaga 1 terhadap semua keluhan dari caleg-caleg kita di lapangan yang merasa suaranya hilang, suaranya dicuri, dan hari ini dengan begitu brutalnya pemilu, dan bisa saya katakan pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia. Paling brutal. Ya, karena apa? Karena kemudian pemilih berbasis ideologis itu bubar begitu saja, bubar jalan. Semua basis yang selama ini kita rawat dengan berbagai pendekatan yang semestinya merupakan pendekatan politik, itu kemudian dihantam oleh money politik yang luar biasa, bukan hanya pileg tapi juga pilpres, dan sekarang ini pemilu itu soal banyak-banyakan duit di lapangan. Banyak-banyakan duit. Dan itu menghancurkan demokrasi kita yang sudah diperjuangkan secara susah payah dengan keringat tetesan darah reformasi. Oke, baik. Kembali Bung PKS, Bung Pipin, akan berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi dalam tanda petik karena di sistem ini nggak ada oposisi sebenarnya, berada di luar kekuasaan, atau tetap akan oke lah kalau tawarannya oke ya oke lah kita masuk gitu. Pemilunya belum selesai. Oh, Pilpres nunggu. belum selesai. Jadi Bang Adi terlalu cepat menyimpulkan bahwa pemilunya sudah selesai dan siapa pemenangnya. KPU belum mengumumkan. Jadi bagi kami saat ini memang fokusnya adalah mengawal suara rakyat di setiap tahapan. Makanya PKS saat ini lebih banyak tidak berpikir koalisi atau tidak. Saat ini kita kawal, memastikan tidak ada garong di tengah jalan yang mencuri suara rakyat itu. Itu yang pertama. Itu dulu ya. Yang kedua, kita kalau PKS sejak awal sudah 10 tahun kami oposisi. Hampir 10 tahun. Artinya masih sabar 10 tahun di oposisi gitu? Betul, tadi udah... Bang Adi mengatakan bahwa Pak Prabowo misalnya di awal mau di luar pemerintahan, toh saat ini berada di dalam pemerintahan. Tapi siapa iman politik yang paling kuat saat ini? Kemudian sahabat kami Demokrat saat ini masuk dalam pemerintahan. Dan kami harus katakan ketika kami istiqomah melihat kenapa di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Sama-sama terhormat. Dan kami melihat bahwa nanti tentu domainnya musyawarah Majelis Syuro. 99 anggota Majelis Syuro akan memutuskan kemana arah politik PKS. Tergantung bagi Majelis kami Syuro. di dalam atau di luar sama-sama terhormat. Oke, Mas Sugidi, kalau tadi Pak Prabowo kan ketika berpidato kan akan merangkul semuanya, bekerja sama dengan semua kelompok masyarakat untuk membangun negeri. Nah kalau bagi Anda, apakah semua partai politik itu harus masuk dalam kekuasaan dan kemudian terjadi seperti sekarang atau gimana menurut pandangan kritis Anda? Memasukkan semua partai politik pada kekuasaan itu adalah pembunuhan demokrasi. Pembunuhan demokrasi? Iya, karena itu kita harus berdiri tegak untuk menyelamatkan demokrasi kita. Pertama dengan cara bahwa mereka yang menang diberikan kesempatan untuk mengelola republik ini dan mereka yang kalah untuk berada di luar kekuasaan. Presiden terbaik telah diberikan oleh Ibu Megawati. Saya kira beliau bertindak sebagai seorang negarawan, berada di luar kekuasaan selama periode SBY,
dan akhirnya bisa memberikan kebijakan-kebijakan alternatif untuk kebaikan bersama. Itu pertama. Yang kedua, ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi adalah dengan menegakkan kembali supremasi hukum. Karena apa? Karena hukum seringkali dijadikan satu sandera untuk menekan pesaing politik, terutama mereka yang berada di luar kekuasaan, tapi juga sekaligus untuk menahan mereka yang di dalam kekuasaan. Politisi yang bermasalah ditahan menjadi tahanan politik dan mereka kehilangan kebebasan. Orang yang kehilangan kebebasan dan menggadaikan kebebasan untuk kepentingan kekuasaan adalah serendah-rendahnya manusia. Itu kedua. Yang ketiga, ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi adalah dengan kembali untuk menengok cita-cita republik yang diletakkan, diamanahkan oleh para pendiri republik. Ingat bahwa baik Bung Karno maupun Bung Hatta mengamanahkan bahwa republik ini didirikan untuk melayani kepentingan bersama, co-prosperity. Tapi apa yang terjadi setelah 78 tahun kita merdeka adalah ketimpangan yang begitu naik. Kita belajar dari peradaban Romawi yang jatuh dari peradaban dunia karena kata Machiavelli ketimpangan yang begitu naik. Ketimpangan di Romawi akhirnya berakhir dengan apa yang disebut dengan perang antara kaya dan miskin. Kesenjangan. Karena itu kita tidak ingin bahwa impian republik yang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ini berakhir pada ketimpangan yang naik antara kaya dan miskin. Ketimpangan yang begitu tinggi itu berpotensi untuk membunuh kemanusiaan. Dan kemanusiaan kita dibunuh karena mayoritas rakyat kita tidak bisa menikmati kehidupan yang bergizi, kehidupan yang sehat, IQ yang begitu rendah, indeks human capital yang begitu rendah, mereka terbelakang, pendidikan yang tidak berkualitas, itu adalah efek dari ketimpangan yang tidak diatasi dengan baik. Oke, baik. Bung Syukur, ini pertanyaan saya, kekuasaan itu memang menggiurkan ya. Semua orang akan selalu tertarik masuk kekuasaan. Tapi tadi diuji oleh Mas Adi, apakah PDIP sekarang berani berada di luar kekuasaan? Tapi jawaban Anda setelah jeda berikut ini. Pasangan Prabowo Gibran disebut unggul dalam hitungan